adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan segala jenis transaksi perdagangan yang dilakukan melalui jaringan internet. Ini mencakup pembelian, penjualan, pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui sistem komputer dan jaringan komunikasi elektronik. Dilansir dari blog Bank Indonesia, ada 7 kategori e-commerce di Indonesia, yaitu business to business. E-commerce ini meliputi semua transaksi barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Contoh platform e-commerce B2B adalah Bizi dan Ralali. Business to consumer. E-commerce ini dilakukan antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian retail dari e-commerce yang biasa dioperasikan oleh perdagangan retail tradisional. Beberapa platform di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah Bineka dan Beribenka. Consumer to consumer, jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Beberapa contoh platform di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak dan Lamido. Consumer to business, jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Platform yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media dan elemen desain seperti istockfoto.com. Business to government, jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan pemerintahan. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. Consumer to government, meliputi semua transaksi yang dilakukan antara individu dan pemerintahan. Contoh penerapan consumer to government sama dengan business to government, hanya saja pembedanya ada pada pihak individu administrasi publik dan perusahaan administrasi publik. Online to offline, jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. Online to offline mengidentifikasikan pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Contohnya seperti Groupon Inc., pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis offline-nya menjadi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Firdausyah dengan NIM M412111342. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan cyber pada e-commerce. Ada 3 poin penting yang saya akan bahas, yaitu poin pertama, apa itu keamanan cyber pada e-commerce? Keamanan cyber pada e-commerce adalah kegiatan untuk meningkatkan keamanan sistem pada sebuah platform aplikasi e-commerce dari segala upaya kejahatan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Poin kedua, apa tujuan adanya keamanan cyber pada e-commerce? Tujuan adanya keamanan cyber pada e-commerce adalah untuk melindungi kebocoran data pelanggan seperti data pribadi pelanggan, transaksi, keuangan pelanggan, dan akun pelanggan dari tidak kejahatan dan pembobolan data oleh pihak pelanggan. Poin 3. Apa saja hal yang harus dilindungi pada e-commerce? Hal yang harus dilindungi yaitu yang pertama, data pribadi pelanggan yang berisi informasi pelanggan seperti nama, alamat, akun, nomor HP, dompet digital, riwayat, dan lain sebagainya. Yang kedua, pemantauan aktivitas, yaitu keamanan ketika sistem mendeteksi aktivitas yang mencurigakan seperti percobaan login yang gagal atau transaksi yang mencurigakan. Yang nomor 3, transaksi keuangan, yaitu ketika pelanggan melakukan transaksi masuk atau transaksi keluar agar terjadi pencurian dan penipuan bisa diminimalkan. Yang keempat, sistem jaringan, yaitu sistem jaringan e-commerce harus dilindungi dari berbagai macam serangan cyber seperti distributed denial of service atau DDoS atau serangan malware agar mencegah e-commerce mengalami down atau kegagalan sistem. Yang terakhir, sistem manajemen keamanan informasi atau SMKI, yaitu keamanan sistem informasi yang terdapat pada platform e-commerce yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan dan kepercayaan pelanggan. Sekian. Lalu, apakah e-commerce dapat menjadi peluang kesuksesan? Era yang serba digital menyebabkan banyak sekali orang menjadi malas. Ditambah pada tahun 2020, pandemi masuk di Indonesia dan menyebabkan aturan baru. Masyarakat bingung akan membeli kebutuhan rumah dengan cara bagaimana jika mereka harus di rumah saja.
Hingga terciptalah e-commerce yang dapat mengubah kebiasaan menjadi belanja dari rumah. Toko offline banyak yang mengubah konsep penjualan menjadi online. Karena dengan seperti itu, banyak sekali keuntungan yang mereka dapat. Tentunya mereka tidak perlu menyewa kios dan juga listrik. Dengan begitu, e-commerce berpeluang tinggi untuk kesuksesan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengambilan foto untuk barang yang akan dijual di Bukalapak. Pertama, ketikkan dulu website dari Bukalapak atau aplikasi dari Bukalapak. Kemudian kalian bisa mengklik tombol mulai jualan yang nantinya akan diarahkan ke halaman mulai jualan untuk produk yang akan kalian jual. Di sini kalian lengkapi saja data-data yang diinginkan oleh Bukalapak nantinya. Pada penjualan produk atau barang di lapak-lapak online seperti Bukalapak ini, maka foto produk yang baik dapat memengaruhi suatu bisnis yang akan Anda mulai. Maka di sini saya akan menjelaskan tips untuk foto produk yang menarik bagi konsumen atau customer. Yang pertama adalah kamera. Kamera adalah kunci utama. Semakin canggih atau spesifik kamera Anda, maka semakin bagus juga hasilnya. Karena dalam kamera yang canggih dapat mengatur semua aspek dalam pengambilan gambar seperti ISO yang tinggi atau autofocus dan sebagainya. Kamera yang mempunyai spesifikasi tinggi, yakni kamera DSLR atau kamera yang di atasnya. Namun, Anda juga bisa menggunakan kamera dari handphone Anda. Kemudian, jeli memilih sumber dan sudut cahaya, karena pencahayaan ini penting dalam pengambilan foto. Gunakan lampu tidur atau ring light jika lokasi foto minim cahaya. Selanjutnya, pilih background yang menonjolkan produk. Jangan menggunakan background yang terlalu ramai atau malah tidak menonjolkan produk yang ingin Anda jual. Selanjutnya, ada pengambilan foto dari beragam sudut untuk memperoleh dimensi yang sempurna dan konsumen melihat dari sudut yang paling bagus. Kemudian ada mini model, gunakan flat light. Selain memang sedang populer, teknik ini juga cocok untuk beragam produk. Mudah juga persiapannya, hanya dengan meja, cahaya, dan sedikit properti. Kemudian ada foto dengan model. Selanjutnya ada lakukan editing pada pengambilan gambar Anda. Pastinya nanti akan terdapat suatu gambar yang kurang enak dipandang atau terdapat kesalahan pada pengambilan gambar. Nah, di sini kalian dapat melakukan suatu editing pada pengambilan gambar kalian. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari pengambilan foto pada produk. Yang pertama dapat menggunakan background polos atau background putih. Kemudian ada lifestyle shoot, yang dimana teknik pemotretan yang menggambarkan produk ketika digunakan. Misalnya produk tampilan yang tersaji di ruang santai maupun kaos yang tersaji di ruang pakaian. Kemudian ada flat lay shoot yang seperti saya bilang tadi. Jenis foto ini menampakkan produk pada bidang datar dan difoto dari atas dengan posisi kamera lurus. Kemudian ada scale shoot. Foto produk jenis ini menampilkan penjelasan ukuran melalui objek pembanding yang diatur dengan luas. Kemudian ada detail shoot, di mana detail shoot ini digunakan pada produk atau barang yang memiliki detail yang berfungsi pada customer. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, media sosial telah menjadi salah satu bagian penting dalam kehidupan banyak orang. Tidak hanya dimanfaatkan sebagai media untuk eksistensi diri saja, sosial media juga bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, salah satunya adalah media promosi dalam strategi digital marketing. Media sosial tidak memiliki batasan pengguna sehingga siapa saja bisa mengakses tanpa adanya batasan jarak dan waktu. Hal ini menjadi salah satu kelebihan kenapa sosial media bisa menjadi salah satu wadah promosi yang efektif. Lalu bagaimana cara promosi di sosmed agar efektif menarik pelanggan? Yang pertama, kamu bisa mengidentifikasi siapa target pasar kamu agar dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan konten yang tepat. Kamu juga harus mempertimbangkan faktor seperti usia, minat, lokasi geografis, dan preferensi konsumen potensial. Yang kedua, pilih platform sosial media yang tepat. Ada banyak platform sosial media yang berbeda seperti Facebook, Instagram, Twitter,
LinkedIn, dan lainnya. Pilih platform yang paling sesuai dengan produk dan target audiens kamu. Misalnya, jika kamu memiliki produk visual yang menarik, Instagram mungkin menjadi pilihan platform pemasaran yang cocok. Yang ketiga, setelah memilih platform, buat profil bisnis yang profesional dan menarik. Pastikan untuk menyertakan informasi yang relevan tentang produk kamu, seperti deskripsi produk, kontak bisnis, dan tautan ke situs web atau toko online kamu. Yang keempat, gunakan konten yang menarik dan berkualitas untuk menarik perhatian konsumen di sosial media. Buat konten yang menarik seperti gambar, video, atau infografis untuk mempromosikan produk kamu. Gunakan kata-kata yang menarik dalam teks untuk menggambarkan manfaat produk dan mengajak audiens untuk membeli produk. Yang kelima, gunakan teknik SEO agar dapat membantu produk kamu muncul dalam hasil pencarian di platform sosmed. Gunakan kata kunci yang relevan dalam judul, deskripsi, dan tag produk kamu. Dan jangan lupa untuk menggunakan hashtag yang relevan untuk meningkatkan visibilitas konten kamu. Yang terakhir, setelah kamu mempraktikkan 5 langkah sebelumnya, kamu juga harus bisa menjalin interaksi dengan audiens yang ada pada sosial media produk kamu. Interaksi bisa dilakukan dengan merespon komentar, menjawab pertanyaan, atau membalas pesan yang masuk di sosmed kamu. Berikan jawaban yang informatif dan ramah untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan aktivitas di sosial media kamu. Membuat deskripsi menarik pada produk e-commerce adalah langkah penting untuk menarik perhatian pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuat deskripsi menarik pada e-commerce. 1. Kenali target audiens Anda. Pahami siapa target audiens Anda, termasuk preferensi, kebutuhan, dan keinginan mereka. Hal ini akan membantu Anda menyesuaikan gaya dan bahasa dalam deskripsi produk yang dapat menarik minat mereka. 2. Gunakan bahasa yang menarik dan jelas. Gunakan bahasa yang menarik dan mudah dimengerti. Sampaikan informasi tentang produk dengan jelas, singkat, dan padat. Hindari penggunaan frasa klise atau bahasa yang terlalu teknis, kecuali jika produk tersebut ditujukan untuk target audiens yang memahami terminologi tersebut. 3. Ceritakan keunggulan produk. Fokus pada keunggulan dan manfaat unik dari produk Anda. Jelaskan mengapa produk Anda lebih baik daripada yang lain, apa yang membedakan produk Anda, dan bagaimana produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Buatlah cerita yang menarik untuk menjelaskan nilai tambah dari produk Anda. 4. Jangan lupa untuk mencantumkan panggilan tindakan. Call to action ajak pelanggan untuk melakukan tindakan, seperti beli sekarang, tambahkan ke keranjang, atau dapatkan penawaran spesial. Panggilan tindakan ini akan mendorong pelanggan untuk melakukan pembelian atau mengambil langkah selanjutnya. Selain langkah-langkah di atas, pastikan juga untuk terus memantau dan mengumpulkan umpan balik dari pelanggan. Dengan mendengarkan pelanggan dan memperbaiki deskripsi produk Anda berdasarkan umpan balik tersebut, Anda dapat terus meningkatkan daya tarik dan efektivitas deskripsi produk Anda.